pria harus mau dipakai Tuhan untuk menjadi solusi. Kita baca Hakim-Hakim pasal yang keempat. Kita baca dulu beberapa ayat ini di bawah ini. Ayat 1. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Saudara-saudara, ayat yang barusan kita baca jelas sekali menegaskan mereka berbuat jahat. Orang Israel berbuat jahat kepada Tuhan. Mereka diserahkan pada musuh, hidup mereka menderita. Kemudian mereka berseru mencari pertolongan Tuhan kembali, dan mereka mendatangi seorang nabiah. Nabiah itu nabi perempuan yang waktu itu jadi hakim, jadi pemimpin bagi umat Israel. Ia memberi nasihat, yang mengarahkan, yang menegur. Mereka datang kepada Deborah. Saudara-saudara, sebuah langkah yang benar. Kalau punya masalah, kembali kepada jalur yang seharusnya. Kalau masalahnya karena kita ini keluar dari jalannya Tuhan, karena kita menyimpang dari jalan Tuhan, kita harus kembali lagi kepada Tuhan, kembali pada yang seharusnya. Ini sebuah prinsip iman yang harus kita jalani. Ada waktunya kita memang sadar atau tidak kita menyimpang dari jalan Tuhan. Ada kalanya sadar atau tidak kita ternyata sudah bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ada kalanya sadar atau tidak kita ini sudah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Ketika akhirnya ada masalah dalam hidup kita, kita tahu jalannya kemana. Cari Tuhan, kembali kepada Tuhan. Karena sebagaimana orang Israel berulang-ulang mereka jahat, kemudian dikuasai musuh, mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan selalu merespon. Kasih karunia Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kita. Makanya jangan pernah ketika punya masalah justru menjauh dari Tuhan. Jangan pernah ketika kita dalam situasi sulit justru hanya mengandalkan diri sendiri atau mengandalkan manusia, orang-orang yang kita anggap bisa menolong kita. Kalau kita punya masalah, jangan hanya fokus pada masalahnya, lalu justru membuat kita semakin menjauhi Tuhan. Banyak kehidupan orang Kristen justru masalah satu ditambah masalah yang lain, terperosok ke yang lain, karena dia mengambil keputusan-keputusan yang salah. Nah, ketika mereka berseru kepada Tuhan, mereka datang kepada Tuhan, kita akan lihat apa jawaban Tuhan, apa respon Tuhan terhadap bangsa Israel itu. Ayat yang ke-6, ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau, dan engkau akan menggerakkan, dan aku akan menggerakkan Sisera panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia di dalam tanganmu. Ketika ada masalah, ketika bangsa Israel mengalami masalah, ketika mereka dijajah oleh bangsa lain, hidup mereka dalam penderitaan, dalam kesesakan, pergumulan yang berat bangsa itu, mereka berseru kepada Tuhan,
Apa jawaban Tuhan? Tuhan memilih seorang pria yang bernama Barak untuk menjadi jawaban atas masalah orang Israel itu. Saudara, ini sebuah prinsip penting bagi para pria, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Dunia ini menjadi semakin rusak karena laki-laki, karena pria tidak mau menjadi jawaban atas masalah, atas kerusakan yang ada di dunia ini. Tetapi justru para pria yang menjadi masalah di dunia ini. Keluarga-keluarga tidak semakin baik karena para prianya tidak mau jadi jawaban Tuhan untuk masalah keluarganya. Tetapi justru para pria menjadi orang-orang yang bermasalah dalam keluarganya. Jelas di sini siapa yang dipilih Tuhan untuk menyelesaikan masalahnya orang Israel, untuk menjawab seruan doa orang Israel. Yang dipilih bukan Deborah, tetapi Barak. Padahal Deborah itu hakim di masa itu, dia nabi di masa itu. Kalau kita pelajari kisah hakim-hakim, biasanya hakim yang akhirnya dipakai Tuhan untuk menyelesaikan masalah. Tetapi kasus ini beda. Karena apa? Karena Tuhan menetapkan prialah yang jadi solusi atas semua masalah di dunia ini. Kenapa dunia ini tambah rusak? Kenapa generasi semakin kesini semakin berantakan? Karena kaum pria tidak jadi solusi, tetapi justru jadi masalah. Saudara-saudara, kalau ingin keluarga besarmu bisa keluar dari masalah-masalah, keluargamu dipulihkan oleh Tuhan, gerejamu, lingkunganmu, masyarakat ini menjadi lebih baik untuk anak-anak kita, untuk keturunan kita. Laki-laki harus mau jadi solusi. Pria harus mau dipakai Tuhan untuk menjadi solusi. Anak-anak remaja, para pria, Tuhan tetapkan kalian itu untuk membuat dunia ini menjadi baik. Untuk membuat dunia ini yang jelek-jelek itu berubah jadi lebih baik. Makanya jangan justru bangga kalau kita jadi masalah. Jangan bangga kalau kita justru membuat keluarga kita masalahnya tambah banyak. Tidak. Kalian dipakai Tuhan untuk jadi jawaban supaya dunia ini menjadi baik, supaya masa depan kita jadi lebih baik. Pria dipakai Tuhan, dipilih Tuhan. Bagi yang perempuan, kalau ingin menikah, cari pasangan hidup, cari pria yang bisa jadi masalah. Bukan ya. Cari pria yang selalu berani jadi solusi bagi masalah. Walaupun dia pria yang ganteng, pria yang jabatannya tinggi, karirnya baik, pria yang mungkin secara materi sukses, tetapi kalau itu pria-pria yang justru mendatangkan masalah, jangan dipilih. Anak-anak gadis, jangan pilih pria-pria yang tidak bisa dan tidak mau jadi solusi dari masalah di dunia ini. Cari pria yang membuat hidup ini jadi baik. Karena kalau tidak, kalian paksakan menikah, justru kalian sedang menyiapkan sebuah masalah panjang dalam hidupmu. Sebab menikah dengan orang bermasalah, dengan pria bermasalah akan berarti kan membawa masalah masuk rumah tangga. Tetapi bagi yang sudah terlanjur menikah, itulah salibmu. Saudara, jangan berpikir untuk cerai, jangan. Kita bisa buat pilihan yang salah dalam hidup ini. Kita bisa buat pilihan atau keputusan yang salah. Tetapi dalam kasih karunia selalu ada kesempatan kita kembali pada rencana Tuhan. Bercerai bukan solusi, pisah bukan solusi. Para ibu-ibu yang suaminya mendatangkan banyak kesedihan, membuat banyak kesedihan bagimu, harus ambil posisi seperti Deborah. Wakili suamimu di hadapan Tuhan, berseru kepada Tuhan.
ambil waktu khusus untuk berdoa, bahkan berpuasa untuk perubahan suamimu, supaya keluargamu akhirnya menjadi baik. Sebab kalau kita hanya mengeluh, protes terus, maka hubungan pernikahan justru semakin rusak. Karena setiap keputusan yang sudah kita ambil, kita harus bertanggung jawab, kan? Udah terlanjur menikah dengan pria seperti itu, ya udah, setelah itu ya ambil tanggung jawabnya, karena nggak bisa merubah sendiri, yang bisa merubah hanya Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan supaya Tuhan menjamah suamimu supaya berubah. Saya kasih tahu, tidak ada satu orang pun yang tidak bisa diubah oleh Tuhan. Serusak apapun, sejahat apapun, ketika Tuhan menjamah hidup seorang pria, dia akan berubah. Makanya jangan putus asa. Terus berdoa dan lakukan apa yang seharusnya kau kerjakan sebagai seorang istri, sebagai penolong bagi suamimu. Saya melihat banyak kehidupan rumah tangga yang dipulihkan Tuhan, padahal suaminya begitu tidak bertanggung jawab, suaminya luar biasa jahatnya, suaminya begitu tidak mau peduli dengan rumah tangganya. Tetapi seorang istri yang selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan, berseru kepada Tuhan, berkeluh kesah kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan, akhirnya suaminya dijamah Tuhan, pernikahannya diubah oleh Tuhan luar biasa. Daripada lebih banyak berkeluh kesah, ngerumpi, gosipin suami dengan orang lain, lebih baik berkeluh kesah kepada Tuhan. Sebab kalau hanya gosipin suami saja, luka kita tambah dalam, kekecewaan kita tambah besar, hati kita semakin tawar hati, semakin kita tidak bisa bersikap baik, bersikap positif dan tulus hubungan kita dengan suami. Akibatnya pernikahan tidak mengalami pemulihan, karena yang ada justru akhirnya kekesalan terus, setiap komunikasi berantem terus, malahan tidak menyelesaikan masalah. Pria-pria di sini, coba katakan bersama-sama dengan saya, baik yang Mas yang sudah menikah maupun yang belum menikah, katakan bersama dengan saya. Yang di rumah, yang mengikuti cara online juga boleh katakan bersama-sama saya ya. Aku bersyukur sebagai seorang pria dipanggil Tuhan, ditetapkan Tuhan untuk menjadi solusi bagi banyak masalah di dunia ini. Kehadiranku dipakai Tuhan untuk membawa keluargaku lebih baik, memiliki masa depan yang baik, dunia ini jadi lebih baik. Itulah pria. Itulah pria. Jadi bersyukur kalau yang menikah dengan pria jadi solusi. Ya. Kemudian yang kedua, apa jawaban Barak? Ini kan hal yang luar biasa loh, dipilih Tuhan. Ada nabi, ada hakim, kok Tuhan memilih Barak? Berarti kan spesial. Itu anugerah bagi pria yang bernama Barak. Tetapi jawaban Barak apa? Jawaban Barak ini sangat disayangkan, dan ini jawaban kita para pria, seringkali kita menjawab seperti itu. Ayat yang ke-8. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Jawaban pria hebat. Jawaban pria keren. Gadis-gadis, para perempuan, ini jawaban pria yang kedengaran manis nggak nih? Ya? Kalau engkau maju, aku maju. Tapi kalau engkau nggak maju, aku nggak maju. Ini tipe pria yang selalu menghindar tanggung jawab dan menyerahkan apa yang seharusnya dari tanggung jawabnya kepada seseorang yang seharusnya menolong dia. Deborah dipakai Tuhan untuk menyatakan,
isi hati Tuhan, rencana Tuhan. Tuhan mau pakai kamu loh. Dan Tuhan sudah siapkan, kamu maju saja. Nanti Tuhan siapkan musuh-musuh itu maju juga. Dan Tuhan berkata, Tuhan menyerahkannya kepadamu. Dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dipakai Tuhan untuk menyatakan rencana Tuhan. Tetapi jawaban Barak, jawaban orang yang pengecut. Tergantung kamu lah, Bu Pendeta. Kalau Bu Pendeta maju, aku ikut. Tapi kalau enggak, aku enggak ikut. Ini tipe pria yang menghindari tanggung jawab karena ingin aman. Menyerahkan tanggung jawabnya kepada yang menolongnya. Ini bukan masalah gender, enggak. Ini masalah tentang fungsi pria yang tidak seharusnya. Nah, kalau dalam pernikahan, yang Tuhan tetapkan jadi kepala keluarga siapa? Laki-laki. Siapa laki-laki itu? Pria itu siapa? Suami. Bukan bapak mertua. Bukan paman. Apalagi Pak RT. Bukan jadi kepala keluarga kita. Yang Tuhan tetapkan jadi kepala di sebuah rumah tangga adalah seorang pria yang berperan sebagai suami dan ayah. Menjadi suami bagi istrinya. Bukan istri-istrinya loh, istrinya. Dan menjadi ayah bagi anaknya. Bukan anaknya banyak orang. Tuhan tetapkan pria jadi kepala keluarga. Berarti tidak hanya membawa solusi. Tuhan tetapkan pria itu jadi pemimpin dan pelindung. Karena itu mewakili Tuhan dalam rumah tangga. Kalau kita pelajari Efesus, jelas sekali surat Efesus katakan bahwa suami itu seperti Kristus bagi jemaat. Istri itu seperti jemaat dengan Kristus. Artinya kepala atas gereja itu adalah Yesus Kristus. Bukan gembala, bukan pendeta. Saya ini hanya alatnya Tuhan, wakilnya Tuhan saja. Saya tidak pernah memiliki gereja. Tetapi saya dipercaya Tuhan untuk menggembalakan gereja lokal, benar. Makanya saudara perhatikan saya tidak pernah berkata jemaat saya tidak pernah berkata. Bahkan saya tidak pernah berkata jemaat kami, tidak. Karena saya tahu saya tidak memiliki jemaat. Saya alatnya Tuhan untuk mengembalakan jemaat. Saudara-saudara itu miliknya Tuhan sendiri. Tanggung jawab saya memimpin dan melindungi saudara secara rohani. Jemaat itu tunduk kepada kepala, benar nggak? Jemaat kan gambarannya tubuh. Kristus adalah kepala tubuh, kepala gereja. Kira-kira tubuh itu akan bergerak, itu mengikuti maunya sendiri atau mengikuti kepala? Pernah nggak saudara mengalami pengen berjalan tetapi pikirannya berpikir ini, aku mau jalan-jalan lah, ternyata tidur-tiduran terus. Pikiran dan tubuh nggak sejalan, ya kan? Yang seperti itu ada yang kena sakit namanya Parkinson, ya. Parkinson itu orang kadang-kadang ya dalam keadaan kebakaran gitu ya, dia akan lari. Tapi begitu lari, kadang-kadang tubuhnya ini nggak bisa dikendalikan, dia akan lari terus. Padahal di depan ada tembok nih, pikirannya belok kanan, tetapi tubuhnya ini nggak bisa dikendalikan, dia tabrak itu dinding, baru berhenti. Ketika tangannya bergerak, dia tidak bisa kendalikan tuh. Makanya kalau ada yang sakit Parkinson, kadang-kadang memang harus diikat kalau ini nggak bergerak. Karena tangannya bergerak sendiri, bisa itu. Begitu bergerak, dikendalikan oleh kepala nggak bisa. Dengan kata lain, gereja atau orang Kristen yang bergerak sendiri tidak mengikuti maunya Tuhan, sakit Parkinson rohani. Mau-maunya sendiri. Bukan Tuhan yang inginkan, tetapi kerjakan sendiri.
Nah, ini dalam konteks keluarga, posisi pria itu luar biasa, memancarkan kehadiran Kristus bagi jemaat loh, memimpin, mengarahkan, melindungi. Jadi bapak-bapak yang sudah menikah ya, bapak-bapak udah nikah sih ya, bagi para suami ya, bersama dengan saya, Tuhan panggil kita apa? Untuk memimpin dan mengarahkan keluarga kita, melindungi, memberi rasa aman untuk keluarga kita. Dan pasti kalau kita lakukan itu, kita akan mengalirkan berkat untuk rumah tangga kita, untuk istri dan anak kita. Itu rencana Bapa yang luar biasa untuk para pria. Jadi kepala keluarga, jangan seperti Barak. Akhirnya tanggung jawabnya diserahkan istrinya, istrinya yang memimpin. Lalu berkata, terserah mama, kalau mama lakukan, aku lakukan. Kalau tidak, aku tidak. Kalau mama mau buat apa, aku ikut. Tapi kalau enggak, aku ya diem saja. Tidak boleh. Pemimpin itu memberi keputusan. Pemimpin itu memberi arah. Kepala itu yang memberi arah keluarga kita mau seperti apa. Ketidakmampuan kita, kekurangan kita, Tuhan kasih penolong namanya istri. Bukan ibu mertua, bukan pembantu. Penolong para suami siapa? Pada nggak tahu makanya. Penolongmu itu istrimu, bukan ibumu, bukan ibu mertuamu, apalagi asisten rumah tanggamu. Tidak, istrimu itu penolong. Karena sebagai pria kita punya keterbatasan, kita punya sisi lemah. Ada banyak hal yang kita tidak bisa kerjakan sendiri. Ada banyak hal kita itu memang nggak mampu lakukan sesuatu. Ada penolong, istri kita. Makanya menikah itu kalau kita dapat penolong yang pas, buat pria jadi hebat. Bapak-bapak gimana? Setelah menikah jadi hebat nggak? Atau tambah menderita? Jadi menderita? Enggak lah. Saya lihat pria-pria di sini begitu menikah jadi efektif, lebih baik. Nah itu puji Tuhan ya. Karena ada penolong yang mengisi bagian-bagian kita yang kosong, yang kita nggak mampu. Sebab jebakan orang yang punya kekuasaan, punya otoritas apa? Merasa bisa semuanya. Merasa pinter. Merasa nggak butuh orang lain. Kalau merasa paling pintar, merasa paling hebat, istrinya tidak jadi penolong. Tidak juga diposisikan atau diperlakukan sebagai penolong, tetapi diperlakukan sebagai orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Diperlakukan dengan semena-mena karena dianggap aku lebih atas, lebih tinggi darinya. Kamu hanya ngikutin aku saja. Tidak akan seperti itu kalau pria-pria sadar bahwa ada banyak kelemahan, ada banyak hal yang dia tidak bisa kerjakan. Penolongku ini mengisi. Tetapi ingat, dia menolong, bukan menggantikan posisimu sebagai kepala keluarga. Bukan menggantikan posisimu sebagai pemimpin keluarga. Dan istri-istri harus ingat, engkau penolong suamimu. Tolong dia supaya dia jadi kepala keluarga yang baik. Tolong dia supaya dia jadi pemimpin yang baik. Jangan ambil alih. Jangan juga dirongrong kepemimpinannya. Sebab pria-pria hebat begitu menikah jadi buruk sekali karena apa? Jadi lemah sekali. Oh ternyata dia menikahi perempuan yang seperti serigala, merongrong terus, membuat dia jadi akhirnya serba takut, serba gemetar. Begitu keluar rumah dia sok jagoan karena di rumah itu serba ketakutan. Karena orang bilang kalau ada orang di luar rumah di tempat pekerjaan galaknya minta ampun dia jadi pemimpin. Bahkan mungkin jadi pemimpin masyarakat itu kok galaknya, otoriter luar biasa. Ada kemungkinan besar di rumah dia tunduk pada istrinya. Karena di dalam rumah dia serba ketakutan. Begitu istrinya panggil, "Pa!" gitu, gemetar. Itu kalau di luar sok jagoan.
Makanya kalau kita ketemu pria-pria yang sok-sok jagoan, sok-sok hebat, ada kemungkinan besar di rumahnya dia itu tunduk pada istrinya. Cari aktualisasinya di luar rumah, gitu, di luar rumah supaya kelihatan hebat, begitu ya. Itu barak. Apakah ada barak-barak di sini? Enggak ada, begitu. Enggak ada. Ya ini bicara tanggung jawab nih, termasuk yang muda-muda ya. Kalian yang remaja-remaja, kalau kalian pria, kalian itu diberi Tuhan tanggung jawab. Kalian itu diberi kapasitas memimpin loh. Sebagai pria, kalian itu pemimpin. Yuk aku mau lihat mana-mana anak-anak remaja kita yang pria. Angkat tangan. Wah, angkat tangan ya. Iya. Jangan gak ngaku kamu pria. Iya, iya. Iya. Kalian dirancang Tuhan itu jadi pemimpin. Memberi rasa aman, pelindung itu memberi rasa aman ya. Memberi rasa aman. Nah, kalau menikah memberi rasa aman kan? Kehadiran seorang suami tidak boleh membuat orang jadi takut. Membuat istri dan anak-anaknya takut, tidak, memberi rasa aman. Nah, kalian itu punya kapasitas kepemimpinan loh. Makanya kalian dalam pergaulan, kalau pria-pria ya, yang laki-laki, anak laki-laki ya, jangan mudah dipengaruhi oleh orang lain. Kalian pemimpin. Sebagai pemimpin, kita yang memimpin, bukan kita yang ikut-ikutan orang lain. Apalagi ikut-ikutan yang buruk, ikutan hal-hal yang negatif. Tidak, kalian pemimpin. Tuhan rancang kalian sebagai pemimpin, memberi pengaruh. Kalian berdiri di depan, bukan kalian hanya ngikor saja. Tidak. Nah, kalau Tuhan punya rancangan seperti ini, saya yakin remaja-remaja Kristen tidak mudah terpengaruh dengan pergaulan yang buruk, karena dia sadar, aku pemimpin, aku tidak akan mau dipengaruhi, aku yang harus mimpin, aku tahu kemana jalan yang benar, jalan yang baik. Akan bersikap seperti itu ya. Karena kalian tadi sebagai anak remaja, pemuda, tantangannya banyak lah. Tidak seperti papa mama kalian, pergaulan kalian tantangannya lebih berat. Tetapi ingat, kalian itu pemimpin, jangan mudah dipengaruhi. Kalian harus punya prinsip yang tegas. Justru kalian harus punya sikap bagaimana aku bisa memberi pengaruh positif bagi orang-orang di sekitarku. Nah, kalau suatu saat kalian, tidak hanya suatu saat, kalian harus belajar juga mengambil tanggung jawabmu. Tanggung jawabmu pasti bertahap, tidak seperti orang dewasa. Kalau kalian sekolah, Tuhan percayakan kalian bisa sekolah dengan baik, dapat pendidikan yang baik, orang tua mikirin gimana biayanya, bertanggung jawab dengan sekolahmu. Kalian pria, punya tanggung jawab, kerjakan tanggung jawabmu dengan baik. Nah, soal juara nggak juara itu kan masalah lain, tetapi tanggung jawab dulu. Tanggung jawab dulu. Bertanggung jawab lebih penting daripada jadi juara. Kalau kita hanya pengen jadi juara, kita bisa lakukan dengan segala macam cara. Tetapi kalau kita bertanggung jawab, kita akan lakukannya sepenuh hati, pasti hasil yang terbaik yang bisa kita dapat. Ya, anak-anak laki-laki ya, belajar tanggung jawab. Tidak harus diawasi oleh papa mama, tetapi kalau Tuhan percayakan sesuatu, kalian dipercaya sesuatu, tanggung jawab. Itu latihan sampai kalian nanti menjadi dewasa. Kalian orang-orang yang memang akan dipakai Tuhan jadi pemimpin. Ketika kalian menikah, kalian akan jadi kepala keluarga yang baik. Keluarga kalian akan bahagia, diberkati Tuhan. Jangan seperti Barak. Kalau engkau maju, aku maju. Kalau enggak usah lah ya. Bangsanya sudah menderita sekian lama. Ada seorang pria yang akan dipakai Tuhan jadi pembebas, masih bisa ngomong seperti ini. Coba bayangkan kalau ada sebuah keluarga sudah kacau balau. Anaknya sakit. Misalnya punya berapa anak ya? Punya 5 anak. Jadi bukan harmoni kan 3 aja. Punya 5 anak. Anak pertama
ditangkap polisi karena kebut-kebutan. Anak yang kedua stres, dimarahin mamanya terus. Anak ketiga gagal di sekolahnya. Anak sudah keberapa tadi? Keempat, terpengaruh pergaulan buruk dengan teman-temannya. Anak yang paling kecil, anak kesayangan mamanya, hanya diketek mamanya terus, gak kemana-mana, lemah. Bapaknya hanya bilang, cuma diam, "Pak, apa yang harus kita lakukan?" "Terserah mama aja lah." Kira-kira ibu kalau punya ibu-ibu yang punya suami begitu, apa yang akan dilakukan? "Bagus sekali ya, manis sekali suamiku," begitu? Situasinya sudah gawat, situasinya sudah begitu sulit, ada begitu banyak orang yang bermasalah, ada begitu banyak orang menderita. Masih ada seorang pria yang akan dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsanya, masih bisa berkata, "Terserah nabi saja. Kalau nabi bergerak, aku bergerak." Ini luar biasa lemah dan pengecut seorang pria. Dunia ini akan menjadi lebih baik kalau ada pria yang berkata, "Kalau memang Tuhan yang menyuruh aku tahu aku tidak punya pengalaman, aku tahu aku punya kekurangan, aku tahu ada banyak orang lebih hebat dari aku, tetapi kalau Tuhan yang menyuruh aku akan lakukan. Tolong aku ya." Karena ada penolong, Deborah penolong. Tinggal bilang kan, "Aku gak punya pengalaman, aku gak bisa." Kamu diberikan Tuhan jadi penolongku, tolong aku ya. Dukung aku dalam doa, dampingi aku. Kalau aku salah, ingatkan aku. Kalau aku mulai kendor, beri aku semangat. Kalau aku gak bisa, tolong kasih informasi ya, kasih masukan apa yang harus aku lakukan. Seharusnya seperti itu. Tetapi Barak gak lakukan. Akhirnya Deborah bilang apa? Deborah bilang begini loh. Deborah bilang, kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak di Kades. Saudara-saudara, pria yang tidak mau ambil tanggung jawabnya, tidak mau dipakai Tuhan jadi solusi, akhirnya kehilangan kehormatannya sebagai orang yang dimuliakan. Sementara seorang pria itu kalau merasa tidak dihormati, tambah ngamuk, gak fair. Kalau tanggung jawab tidak dilakukan, kemudian kehormatan akhirnya jatuh kepada seseorang, harusnya tidak marah, harusnya tidak tersinggung. Tetapi untuk seorang pria gak begitu. Seorang pria itu yang paling membuat seorang pria itu tidak suka, merasa tidak dihormati. Benar nggak Bapak-Bapak? Jawab. Begitu istri nggak menghormati, wah langsung panas di kepala. Ini Bapak-Bapak yang mau penyerahan anak, begitu nggak? Mungkin kalau soal masakan nggak enak masih maklum ya. Memang istriku sejak aku nikah masakannya nggak enak, masak air aja gosong. Dari awal udah ngerti. Tetapi coba, begitu merasa tidak dihormati istrinya, panas, harga dirinya merasa terganggu. Mestinya kalau itu terganggu, evaluasi lagi. Aku sudah lakukan tanggung jawabku dengan baik atau tidak? Apa yang membuat banyak para pria marah? Salah satunya tidak dihormati oleh anak-anaknya, tidak hanya oleh istrinya. Perintah Tuhan apa? Anak-anak, hormatilah bapak ibumu. Seorang ibu ketika anaknya tidak menghormati, itu masih punya hati yang luas tuh, tetap sayang, dekat dengan anaknya. Itu hati ibu tuh. Bener gak anak-anak? Kalian buat nakal apa, bandel apa, mama itu tetap aja ada yang pertama itu, menyapa kalian. Iya kan? Tidak pernah kan melarang kalian makan di rumah gara-gara kalian bandel. Tetap aja siapkan makanan, walaupun nyiapkan sambil ngomel mamamu. Wah, anak gak mau diatur, udah gitu. "Mama makan apa? Ambil sini." Tapi tetap dipikirkan, itu seorang mama itu masih begitu. Seorang bapak begitu dia marah dengan anaknya, diem dia.
Istrinya bilang, "Pak, deketin aja, ngobrol itu anakmu. Biar aja, biar tahu rasa dia. Anak kurang ajar, anak nggak tahu diri." Dia diam, marah. Begitu dipanggil bapaknya, anak ketakutan. Anak-anak kalau tahu papamu marah, dipanggil papamu takut nggak? Dipanggil mama? Tidak. Wah, berarti diampuni. Dipanggil papa, dimarahin. Iya, itu karena memang sisi pria itu sensitif dengan soal harga diri. Keinginan dimarahi. Keinginan dihormati itu begitu besar. Makanya harus lihat dulu, kenapa orang tidak menghormati aku? Mengapa istriku tidak menghormati aku? Mengapa anak-anakku tidak menghormati aku? Seringkali orang tidak menghormati kita sebagai pria karena kita pria yang tidak bertanggung jawab. Karena kita tidak melakukan apa yang seharusnya. Karena kita menempatkan orang lain tidak seperti seharusnya, membuat orang sulit untuk menghormati kita. Bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di hati anakmu. Jangan buat tawar hati anakmu. Ketika mereka tawar hati, kita akan kehilangan anak kita, dan anak kita semakin sulit menghormati kita. Jadi pria itu tidak usah kemas kita kelihatannya sempurna, kelihatannya hebat. Tidak. Jadi pria sebagaimana kita, diri kita aja, tetapi tulus hati. Kalau kita mengasihi, tulus hati. Kita berbuat baik, tulus hati. Kita menyapa orang, kata-kata yang baik itu memang lahir dari hati kita. Ada perasaan empati, ada simpati, ada apa lagi? Ya, pokoknya yang M3, ada Indosat. Ada, memang lahir dari hati kita. Jadi inilah saya. Gak usah dibuat-buat, kelihatan wibawa, kelihatan hebat supaya semua orang takut. Itu takut di depanmu takut, tapi engkau tidak dapat rasa hormat dari orang-orang itu. Tetapi kalau kita berikan kasih sayang kita sebagaimana mestinya, walaupun orang pertama tidak suka dengan kita, tapi respect dengan kita setelah itu. Pria-pria ingin dapat kehormatan dari Tuhan, atau hanya dari istrimu saja? Istri kadang-kadang manis-manis kalau ada maunya, menghormati karena lagi butuh, pengen baju baru. Iyalah, kita ingin dapat rasa hormat itu dari Tuhan. Caranya gimana? Berikan dirimu jadi solusi Tuhan untuk permasalahan-permasalahan yang ada. Ambil tanggung jawabmu. Kalau tidak bisa, ingat ada penolong di sisimu. Minta tolong mereka menolong kita. Tetapi batasi, jangan sampai dia yang memimpin, tetap kita yang memimpin.